Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah sifat yang mustahil pada Allah, itulah mumasalatu lil hawadis, lawan daripada mukhalafatuhu lil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal mumasalatu lil hawadisi bi ayyakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhul 'aliyatu qadran minal firaghi aw yakuna 'ardan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi aw lahu huwa jihatun aw yataqayyadu mimakanin aw zamanin aw tattasifa dhatuhul 'aliyatu bil hawadisi aw yattasifa bis saghari awil kibri aw yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkam. Dan bermula mumasalah lil hawadis itu dengan bahwa ada ianya Allah itu jirim, artinya mengambil oleh zatnya Allah yang maha tinggi akan kadar daripada kekosongan, atau ada ianya Allah itu arat, yang berdiri ianya arat dengan jirim, atau ada ianya Allah itu pada pihak bagi jirim, atau baginya Allah itu bermula dianya Allah itu pihak, atau terikat ianya Allah dengan tempat atau masa, atau bersifatlah zatnya Allah yang maha tinggi dengan segala sifat hawadis, atau bersifat ianya Allah dengan kecil atau besar, atau bersifat ianya Allah bil aghrad dengan suatu maksud pada segala perbuatan dan pada segala hukum. Jadi mukhalafah lil hawadis, yang dimaksud dengan hawadis sesuatu yang adanya diawali oleh tiada. Diistilah dengan istilah yang lain, yaitu alam. Alam itulah hawadis. Makhluk bahagian daripada hawadis, manusia bahagian daripada hawadis. Maka ketika diibarat dengan hawadis, yang dimaksudkan adalah makhluk. Semua ciptaan daripada Allah itu hawadis. Maka
berbeda Allah dengan segala makhluk, itu mutlak. Arti mutlak, berbeda tinjauan zat, tinjauan sifat. Karena Allah wajib berbeda dengan makhluk, maka mustahil bila mana kita katakan bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Yang dimaksud dengan mustahil tidak akan diterima oleh akal sehat apabila kita dakwakan bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Itu tidak akan diterima oleh akal yang sehat. Karena setiap yang namanya makhluk adalah jirim. Setiap yang namanya makhluk adalah jirim. Apa itu jirim? Sesuatu yang mengambil kadar kekosongan untuk duduk, berdiri dan sebagainya. Sedangkan Allah bukan jirim. Karena setiap jirim itu pasti adanya didasari daripada beberapa unsur. Sedangkan zatnya Allah bukan terdiri daripada beberapa unsur. Maka yang dimaksud dengan jirim adalah sesuatu zat yang mengambil kadar kekosongan. Tubuh manusia, kemudian tubuh hewan, batu, kayu, dan semuanya itu dinamakan dengan jirim. Karena mengambil kadar kekosongan. Nyawa gelah tengku, nyawa jirim gepenan. Karena apa kon? Maka icok kadar kekosongan ubena raya sejauh raya datlah tersebut. Maka setiap sesuatu yang mengambil kadar kekosongan itu namanya adalah jirim. Allah bukan jirim. Karena Allah bukan jirim, maka yang pertama, zatnya Allah tidak mengambil kadar kekosongan. Karena zat Allah tidak mengambil kadar kekosongan, maka zat Allah tidak butuh kepada tempat. Ulang, zat Allah bukan jirim. Karena setiap jirim butuh kepada kadar kekosongan. Zat Allah bukan jirim. Karena bukan jirim, maka tidak membutuhkan kadar kekosongan. Karena tidak butuh kepada kadar kekosongan, maka tidak butuh pula kepada tempat. Kesimpulannya, zat Allah tidak butuh kepada tempat. Namo pom nunggu itanyang legop pakan zat Allah hana tempat. Karena zat Allah kan jirim. Karena zat Allah kan jirim, maka tidak butuh kepada kadar kekosongan. Dengan sebab tidak butuh kepada kadar kekosongan, maka tidak butuh kepada tempat. Karena tidak butuh kepada tempat, makanya Allah tidak bertempat. Maka menyena yang tanya, pat Allah hana tempat, maka hana tempat. Baru tempat menyena tempat. Hana tempat pasti hana tempat. Kampung ka. Yang kedua, Allah itu pula bukan arat. Karena yang dimaksud dengan kenapa Allah bukan sifat? Tidak mungkin pada sifat adanya sifat.
Mustahil tengku ada putih itu hitam, ada hitam itu panjang, ada panjang itu mungkin. Allah wajib kudrah, iradah sampai mutakallimun. Berarti Allah bukan sifat, karena tidak mungkin sifat itu memiliki sifat. Karena Allah bukan sifat, berarti Allah tidak butuh kepada zat yang lain, karena yang butuh kepada zat adalah sifat. Setiap zat tidak butuh kepada zat, baik zat makhluk ataupun zat Allah, karena yang namanya zat bisa berdiri sendiri. Oh, getanya wajib idang kedrawa dengku, tapi idang kedrawa karena nasawa pedang. Sedangkan zat Allah berdiri sendiri bukan karena didirikan oleh yang lain. Menyesiput hanya idang kedrawa dengku, maka mustahil menyena urang pegah dengku lon kalon putih, handuh takalon putih menyahana musapat ngendat. Lon kalon raya han mungkin deh takalon raya menyahana musapat ngendat. Lon kalon hitam menyahana sapat ngendat. Maka setiap yang namanya sifat senantiasa menyatu dengan zat, karena sifat tidak bisa. Allah itu bukan sifat, Allah itu adalah zat, tapi zat Allah bukan jirim. Karena ketika jirim itu terbagi dua. Ketika dikatakan dengan jirim itu terbagi dua. Yang pertama jauhar farad namanya. Apa yang dimaksud dengan jauhar farad? Jirim terkecil, zat yang terkecil. Hanjat le tapilah-pilah, hanjat le taplah-plah. Disamakan dengan atom, zat yang paling halus. Apakah Allah itu atom? Bukan. Bentuk tak pegah Allah hanada kan pulain halus tatat kon. Allah itu bukan jirim. Yang kedua yang dimaksud dengan jirim adalah jauhar murakab, kumpulan daripada yang kecil-kecil tersebut terbentuklah menjadi besar, dinamakan dengan jisim. Lagi contoh anak bataya, nyan kumpulan daripada pasir-pasir yang halo-halo terbentuk menjadi sini anak bataya, maka sini anak bataya nyan gepenan dengan jisim. Kumpulan daripada beberapa jirim dinamakan jisim. Tubuh kita manusia ini jisim, karena kumpulan daripada kulit, daging, tulang dan sebagainya. Jirim ada yang terkecil dinamakan dengan jauhar farad. Allah bukan jirim yang terkecil yang dinamakan dengan jauhar farad. Allah pula bukan jauhal murakab. Artinya apa? Allah bukan jirim zat yang terkecil, Allah bukan pula jisim yang merupakan zat besar. Maka tidak boleh kita katakan Allah kecil, karena yang bersifat dengan kecil jirim. Dan pula tidak boleh kita katakan Allah itu besar, karena yang bersifat dengan besar jisim. Karena Allah bukan jirim, tidak bisa kita katakan kecil. Karena Allah bukan jisim, pula tidak boleh kita katakan besar. Mufhum nunggu? Mufhum. Pula Allah itu tidak terikat dengan pihak tertentu. Nah, terikat dengan pihak Allah hana. Karena yang terikat dengan pihak tertentu itu jirim. Ketika kita katakan di samping mimbar sebelah kanan, sebelah kiri mimbar, di atas mimbar, ataupun di atas langit, di bawah langit, sebelah kanan, itu jirim. Allah bukan jirim.
Karena Allah bukan jirim, berarti tidak bertempat. Karena tidak bertempat, berarti tidak berpihak pada pihak tertentu. Bukan di kanan sesuatu, bukan di kiri sesuatu, bukan di atas sesuatu, bukan di bawah sesuatu. Karena Allah tidak terikat dengan pihak tertentu, Allah pun tidak memiliki arah. Beta pegah Allah na ke, na likut, na wi, na unun, na atuh, na yub. Maka ketika kita mengatakan Allah di atas, akan terpaham bahwa aras di bawah Allah. Allah di atas langit, akan terpaham bahwa langit di bawah Allah. Salah. Allah tidak memiliki arah tertentu, Allah pun tidak berada pada arah tertentu. Kon ra'unun, kon ra'wi, kon ra'ku, kon ra'likut, kon yatuh, kon yub. Kon Allah pula hana ke, hana likut, hana wi, hana unun. Bandum arahnya terkait dengan jirim. Itulah dengan makhluk. Ada kanan, ada kiri, ada muka, ada belakang, atas, bawah. Nyan adalah terikat dengan makhluk. Tunggu. Dengan Allah hana. Maka salah apabila ada orang yang mengatakan Allah di aras. Menyegeknya tiket Allah menetap di aras, murtad. Dalam tu murtad. Tiban Allah di aras, menetap lagi katanya menetap dalam rumah, murtad. Tiban Allah di aras, geduk lagi drone dua tengku, murtad. Tapi kalau seandainya mereka takwilkan maksud Allah di aras, hanya Allah yang tahu. Sebagaimana pemahaman ulama salaf. Nyan hana murtad tengku. Cuma hana penjelasan tiban yang kelegenyan. Maka perlu ditakwilkan apa yang dimaksud dengan Allah di aras. Berarti sifat ilmunya Allah. Allah mengetahui semua apa di aras. Allah maha kuasa, Allah yang mengiradah semua yang terjadi di aras. Bukan zat Allah di aras. Nyan baru cocok dulu. Karena ketika kita katakan Allah berada di aras, zatnya Allah berada di aras, sama dengan Allah telah bertempat. Kalau Allah bertempat pada tempat sesuatu, berarti Allah jirim. Kalau Allah itu jirim, berarti sama Allah dengan makhluk. Maka tidak ada faedah. Laisa kamislihi syai'un. Hana faedah dulu. Tiban kita pegah Allah beda dengan makhluk. Nyokan serupa dah kau. Ya, ni. Nah, makanya mumasalah wajah keserupaan antara Allah dengan makhluk itu mustahil. Tidak sedikit pun ada. Karena Allah tidak terikat dengan tempat, pasti dengan sendirinya. Allah pun tidak terikat dengan waktu. Ada siang dan malam karena ada tempat yang berputar berubah dalam keadaan wate merempak dengan mata urawa gekun siang, wate merempak dengan bulan gekun malam. Punya Allah nak terikat dengan siang dan malam, berarti Allah dalam dunia. Punya Allah dalam dunia, berarti rayu dunia dengan Allah. Nyo kabahayaan lah. So rayu dunia dengan Allah. Rayu Allah. Malam dunia hom si dah karena lelap. Maka tidak terikat Allah dengan zaman, dengan waktu tertentu. Pula Allah tidak sedikit pun bersifat dengan sifat hawadis. Di antara sifat hawadis diam dan bergerak. Apakah ada pada Allah diam? Tidak. Apakah ada pada Allah bergerak? Tidak. Karena tidak adanya diam pada Allah, makanya tidak ada permulaan. Kapan Allah mulai berkalam? Tidak ada permulaan. Kenapa tidak ada permulaan? Karena tidak ada diam bagi Allah. Dan tidak ada bergerak. Setiap ada bergerak pasti ada diam. Setiap ada diam pasti ada bergerak. Allah hana diam dan Allah hana bergerak. Makanya Allah tidak ada permulaan. Karena tidak ada diam. Makanya hana pertanyaan pajan pun Allah gemukalap. Hana. Pakan hana karena tidak ada permulaan diam. Hana tiim ba Allah. Pula Allah Ta'ala tidak memiliki maksud tertentu dalam berbuat sesuatu dan dalam menetapkan hukum. Arti maksud adalah pendorong sehingga Allah mau menciptakan makhluk.
Apa sebabnya Allah mau menciptakan makhluk? Apa faedahnya? Apa manfaatnya bagi Allah? Lagi contoh pendorong bagi kita nyawa tak kuhmon. Pakan tatim kuhmon cukup lu. Na pendorong, na pembais teh nyak merempai ya. Pakan lagi kita nyawa tatim kerja malam lamujan apa hasil. Peke Allah menangkan. Maka tidak ada pembais bagi Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluk. Artinya ketika Allah menciptakan segala-galanya, tidak ada sedikit pun Allah mengambil keuntungan daripada hasil ciptaannya. Ketika Allah menetapkan hukum tertentu kepada makhluk, Allah tidak mengambil sedikit pun keuntungan daripada ketetapan hukum tersebut. Nyoba salah form tu. Allah gena tenang-tenang, gena tiap manusia yang maksiat dalam neraka, gena kem-kem ke neraka. Nyan menyalahkan, nyan yakin murtad. Nyan murtad ni tunggu. Berarti kan bersama Allah Ta'ala dengan makhluk. Gena kem-kem. Tentang karena kem Allah. Bahaya dah tunggu. Maka ketika ada terbentur dalam pikiran kita, mungkin Allah begini, yang begini itu makhluk. Mungkin Allah di sini, yang di sini itu makhluk. Artinya apa? Setiap yang terbayang dalam bayangan, yang bayangan itu ada dalam pikiran, ingat pikiran makhluk. Maka yang terbayang dalam pikiran pasti itu makhluk. Karena makhluk tidak akan mungkin dapat menangkap bagaimana yang bukan makhluk. Yang tangkap pasti makhluk. Karena Allah tidak begini, Allah tidak begitu, Allah tidak di sini, Allah tidak di situ. Hai bayang nunggu. Pakiban wallahu alam. Ya, makanya pegah oleh Allah dalam Al-Quran, semike mentang atih nikmat yang kalian lon beri. Baik kata semike atih zat lon, karena memang pikiran kita nyawa hantruk tungku mutua. Pakon hantruk karena hana bentuk. Baru dapat lagi tanya terempak sesuatu dengan pikiran bila sesuatu yang kita pikirkan itu ada bentuknya. Allah tidak ada bentuk, bukan kecil, bukan besar, bukan panjang, bukan pendek dan sebagainya. Maka yang terbayang raya makhluk, ubud makhluk, panjang makhluk, makhluk. Allah tidak ada sedikit pun memiliki sifat yang demikian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bagaimana cara dapat pahami, tapi menjadikannya kira-kira level yang lain yang hukum yang di luar Islam, maknanya Allah anak muntah, tapi dari Allah maha tinggi, dipahami di sebagian dulu kata-kata yang anak terima. Tingginya bukan bilangin, alihnya Rasulullah wadai Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bahkan masalah pendapat bukan belum mengenai video untuk yang jam sembahyang. Memang Rasulullah melakukan menangkap artinya. Hanya pemahaman yang harus terjadi bagaimana? Yang harus tapi penjelasan itu indahnya orang wajib belum bukan muslim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika menyebutkan kalimat tinggi itu tidak mesti ada tempatnya. Yang salah tu. Asal kata pahami tinggi berarti manyang yaitu yang salah. Karena pemakaian kalimat tinggi ada tempatnya, artinya di atas, pula tidak ada tempatnya tapi tinggi. Contoh, gubernur lebih tinggi daripada bupati. Nyan kelebih manyang urang dan kelebih manyang kursi. Lebih manyang kedudukan. Presiden lebih tinggi daripada gubernur.
MPR lebih tinggi daripada segala-galanya. Yang ketinggi tempat duduk dan ketinggi bangunan. Maka istilah tinggi ada dua. Yang pertama, tinjauan daripada tempat duduknya. Yang kedua, tinjauan kedudukannya walau tidak dilihat kepada tempat duduk. Maka kalian tinggikan kepada tempat duduk mentang lagi. Termasuk kedudukan tempat duduk nak kalian kedudukannya. Maka ketika kita katakan Allah Maha Tinggi, kita melihat kedudukannya Allah, bukan tempat duduknya. Menempatkan Allah di atas segala-galanya, bukan Allah berada di atas, yang lain di bawah. Kata apa tu? Yang kedua, Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jelas. Yang kamu nunggu kan? Kemudian naik ke langit yang ketujuh. Betul? Nabi yang ulangit tujuh sampai Sidratul Muntaha, sampai kepada Sidratul Mustawa. Sering dan ulang-ulang karena pertanyaan yang sama. Kenapa naik Rasulullah kepada tempat tersebut? Apakah Allah di tempat tersebut? Tidak. Tapi kenapa Rasulullah dinaikkan oleh Allah pada tempat tersebut? Dikarenakan cuma di tempat tersebut Rasulullah dapat melihat Allah. Apabila Rasulullah tidak naik kepada tempat tersebut, sungguh Rasulullah tidak akan dapat melihat Allah. Apakah Allah ada di tempat tersebut? Tidak. Yang ada cuma Rasulullah. Maka dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Allah yang memperjalankan Muhammad, bukan Allah barengan berjalan dengan Muhammad. Artinya apa? Muhammad yang diperjalankan oleh Allah sampai pada tempat tersebut, bukan berbarengan Muhammad dan Allah ada di tempat tersebut. Nyong tak ada masalah. Pakon gepuek kenan, menyahan gepuek kenan, Nabi handeh ke kanan Allah. Andai tanya wa merempuek buat tempatnya, tanya-tanya waduh tak kanan Allah. Ada kesempatan tapi dia. Ya, tak ada masalah. Maka ketika ada yang bertanya, kenapa Muhammad dinaikkan pada tempat tersebut? Cuma itu tempat yang dapat menyaksikan bagaimana Allah menyahana gepu. Kenan handi kalan nyawa ke sebab. Pakon le Nabi wat dia laki kurang semayang ge lam kenan. Padahal dah hana ge kan getepe sila Allah gelake kurang pakon ge han merasa gelake kurang menyahanda ge kalan lam Allah ge basat. Watai getron gepegah lam li Nabi Allah ni laki kurang Muhammad umat long yang raya-raya han mampu apalagi umat kata ubud gelake kurang lam ge lam basat karena cuma di tempat tersebut bisa menyaksikan Allah nyo tak ada masalah wallahu a'lam bisawab la illam nya sesuai dengan penjelasannya Allah menciptakan sesuatu tidak berkehendak dengan sebab ataupun tidak dilakukan belakangi dengan tujuan. Tapi bak pendapat yang lain kerana bukan bahawa sahaja alamnya oleh kami di Allah membenci alamnya dikarenakan nur Muhammad. Hanya bagaimana penjelasannya? Lam hadis kursi laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Andai kata kon gara-gara kata hai Muhammad sungguh handalun pegot seluruh aflaq, seluruh makhluk kemanan. Jadi apakah adanya Muhammad itu menjadi pembais bagi Allah untuk menjadikan makhluk? Bukan. Menjadi pembais baginya Muhammad, bukan baginya Allah. Makna aghrad hinawa, faedah yang kembali kepada Allah, makanya Allah menciptakan sesuatu. Ketika Allah mengatakan kalimat tersebut,
Apakah itu menunjuki bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk seandainya tidak ada manfaat kepadanya? Tidak. Itu cuma Allah genek bitaya pak Nabi, gatalah hai Muhammad yang paling mulia, maka dengan kemuliaan gata lun pegot makhluk agar gata deh mulia. Berarti manfaatkan ke Allah, manfaat ke Nabi. Han lun pegot makhluk menyekan gara-gara gata. Yang sama lagi tak kun bak sidrau reung tungku, tak kun bak sidrau reung. Puat tak kun bak sidrau reung, sangkira kon gara-gara drone mulung ja pihan. Artinya putra yang membawa manfaat kerja kita nyawa kurang lain kan ke diri kita nyawa yang ja. Kayak mana? Andai kata bukan gara-gara gata mulun ja manfaat ke tahu menyekan drawan calek mulung pilih pihan yang membawa manfaat ke tahu purung tak pilih bukan nyawa yang pilih nyai lebih mangai le. Kurang yang tapi itu nyawa sapuatan menyenau ronyan sebagai ikupi menyekan drone calek mulung pilih pihan berarti tanuk puja waganyan sebagai calek berarti manfaat keganyan. Begitu pula Allah ingin memuji Rasulullah, bukan itu kalimat menunjuki Allah mengambil faedah daripada penciptaan makhluk. Apakah Muhammad itu menjadi sebab adanya makhluk? Tidak. Ngan sebab na Rasulullah na makhluk sama dengan andai kata hana Rasulullah Allah han mampu kepegat makhluk. Nyo bahaya alam tu. Maka ahwat tegakan sebab lagi contoh sebab na tutung karena kena ngapui pukul dengan sebab na Muhammad Allah mampu kepegat makhluk kan persit na Muhammad nyan ke alasan khusus untuk memuliakan Muhammad dijadikan maka ada Muhammad ada makhluk. Kenapa ada makhluk? Untuk lahir kemuliaannya bagi Muhammad. Kon ke sebab lagi na tutung dengan sebab kena ngapui kon menan. Andai kata Allah tidak menciptakan Muhammad, apakah Allah menciptakan makhluk? Kalau seandainya Allah mengiradah yang demikian, bisa saja. Kalau Allah tidak mengiradah, tidak pula. Karena fa'alu lima yurid. Apapun yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya. Rupanya kehendak Allah diciptakan makhluk dengan tujuan memuliakannya Muhammad. Maka karena tujuan gepegat makhluk untuknya mulia Muhammad, maka Allah berkata, seandainya bukan dengan gara-gara gata hai Muhammad, hana lepegat makhluk. Kan artinya menyahana Muhammad Allah han mampu gepegat makhluk. Kamu menyekan gara-gara kata calek han lu pilih kan dalam arti dia kata han mampu tak pilih mampu tak nak pilih tak pilih cuma han tak tempi pilih. Wallahu a'lam bisawab. La ilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah pengajian sekalian, tentu saya mau bertanya tadi aku ada membahas Allah tidak berkalam ada hujan ada kalam Allah punya kalam pun berarti nak bagi kalau ada berkalam pertama pasti ada dia. Namun tentu saya mau bertanya apabila Allah tidak berkalam, bagaimana kita manusia bisa mengambil satu hikmah? Karena manusia ini saat di dalam kandungan usia 3 bulan Allah mengatur dan mengatur yang namanya rezeki pada roh tersebut. Saat terlahir manusia ini sudah ada usia. Jadi di saat malaikat mengejar nyawa manusia tersebut, kibarnya menjadi punah kalau Allah malaikat atau gimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perintah Allah kepada malaikat sama seperti perintah bupati kepada bawahan? Menan mufum. Nyoronyo jak kedih pegok rumah cudaji menan mufum. Pukul laganyan Allah ketika malaikat tarik nyawa gepreh hilali malaikat tarik nyawa Israel sijih tarik nyawa menan mufum. Pukul Allah, pukul setiap malaikat ingin melakukan sesuatu menunggu perintah kalam Allah, menan ke? Lagi atasan memerintah dengan kalamnya kepada bawahan, menan mufhum ke? Kon menan. Maka yang menjadi patokan kerjanya para malaikat itulah Lauhul Mahfuz. Apa yang tertera di Lauhul Mahfuz itulah kerjaan daripada malaikat. Dalam arti uronnya Toto tarik nyawa disebut oleh Allah satu persatu kon menan karena catatan. Allah berikan catatan kepada malaikat Israel, maka yang ada dalam catatan tersebut itulah yang berhak beliau untuk mencabut nyawa. Siapa yang berhak menerima rezeki karena dalam catatan, siapa yang tidak berhak juga karena dalam catatanku. Makanya dalam sebuah riwayat sang dalam kitab Aqidatun Najin sini aku pegang tu. Dalam sabah dafah getanya wa kali getentukan di Allah. Putra getentukan siribaya wa urang mati, siribaya wa anak miat lahir dan siribaya urang inang hamil dalam satu nafas. Nyo tinjauan dunia kalau tu mawai mentang. Lam sabah dafah manusia 1000 orang meninggal, 1000 orang lahir ke dunia, 1000 perempuan sedang hamil. Nya karena dalam ketetapan. Maka hana perlayatan yang le tawarannya singa. Artinya apa? Semua telah ditetapkan oleh Allah. Termasuk mati tengku. Semua kita telah mengambil nomor undian dan antrian kematian. Mandum kali. Apa buktinya? Allah mengingatkan kita semua, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila mana ajal tiba, maka tidak akan berlalu sesaat pun dan tidak akan mundur sesaat pun. Artinya wataya kadun taya. Kapasti wataya tu. Han misu membacut. Berarti ketetapan telah ada. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, begitulah yang akan dijalankan oleh malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah atas setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan semuanya akan dikerjakan, tidak sedikit pun melenceng daripada perintah. Jadi kalian dalam ketetapan nawaikon menyetekedi gepreh berarti diam kalam Allah. Orajeh kalau perintah nyawa baru kemenan maksud. Menyepreh perintah berarti awai hana kalam barota baruna. Karena pakon barota baru belinggai ke. Uronyo baruna pakon karena uronyo baru beling. Berarti uronyo baru perintah. Berarti ada bahagian kalam Allah yang ada permulaan dan ada akhir. Terakhir ketika hana lagi perintah ka berakhir banyak perintah tapi mungkin karena urung tot di bang dari urung tot. Kamu nampak? Maka bukan perintah Allah kepada malaikat ibarat perintah atasan kepada bawahan. Kon menanduku. Semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang ada di Lauhul Mahfuz itulah yang dikerjakan oleh malaikat. Makanya Lauhul Mahfuz itu adalah programa kerjanya para malaikat. Mendungkan diketentukan ku. Tau perumah ketanya. Paduk draw anak ketanya. Lam anak nyan paduk draw inang paduk draw agam. Mendungkan diketentukan ku. Maka hana puat tamah tungku mencawek ngai nang lain menyekan milik ketanya hanjui ke perumah ketanya tungku. Yang nanti habis peng mentang. Hana suah meturi ngagam lain bu. Menyekan lakor katanya tetap hanjur ke lakor katanya yang nahina teman-teman. Maka semua telah ditentukan. Hari ini berapa kadar hak kita di segi rezeki, baik berupa makanan, uang dan sebagainya.
Anyan merempak pangkat paduk ton hak pangkat getanya wanyan. Makanya na yang pangkat 5 ton takandan oma 5 ton ganyan. Lagi presiden, bupati, gubernur. Secara zahiriah ketentuan dunia 5 tahun. Tetapi Allah menentukan bukan 5 tahun, 5 hari. 5 ngurau agadah pangkat. Cuma sebab Allah wujudkan. Sebabnya sebab je. Pakan 5 ngurau ke 5 tahun. Memang itulah ketentuan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahil marju wal ma'ab. Para jamaah sekalian, Pertanyaan ya? Oh, demikian pertanyaan. para jamaah sekalian yang memiliki mobil BL 1210 inci mobil ras. Oh, pengumuman. Tolong diminta surat dan ada yang kedua. Sekali lagi 1210 inci mobil ras. Tolong diminta surat ada yang kedua. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu pun nunggu? Kagak? Maka kalam Allah berupa Al-Quran. Tahu kenan bercuti. Kenapa Al-Quran ini dikatakan kalam Allah? Menurut daripada Aisyah, dikarenakan kalimat per kalimat dalam Al-Quran ciptaan Allah. Artinya itu makhluk daripada Allah. Yang alasan pertama. Alasan yang kedua, karena yang ditunjuki maksud dibalik daripada lafaz tersebut sesuai dengan kalamnya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.